Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bunter, Bapak Ibu Guru SD Negeri Bunter, juga yang saya hormati, pertama-tama dan yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya sampai pada saat ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya dalam rangka diseminasi tentang budaya positif. Shalawat dan salam semoga senantiasa berlimpah curahkan kepada baginda alam, Rasul pilihan, Rasul akhir zaman, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, juga tabi'in-tabi'innya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa menantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya aturkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya, bukan semata-mata kegiatan ini saya ingin menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi lebih daripada itu merupakan suatu tuntutan atau tagihan tugas dalam program Guru Penggerak. Yang akan kita bahas atau yang akan saya sampaikan yaitu tentang budaya positif, ya. Nah, selanjutnya izinkan dulu saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Oki Oktavdani, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sumedang. Dalam kegiatan program guru penggerak ini tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani dan juga dibimbing oleh salah satu fasilitator yang bernama Bapak Yudi Sapaludin dan juga pengajar praktik yaitu Bapak Omon Satriman. Baik, Bapak Ibu, di sini saya menampilkan terlebih dahulu berupa gambar. Tokoh yang sangat fenomenal khususnya di dunia pendidikan, sudah tak asing lagi, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Ini merupakan foto siapa? Ki Hajar Dewantara. Betul sekali Bapak Ibu. Nah, sedikit saya akan mengulas lebih dahulu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara.
Nah, Ki Hajar Dewantara ini mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dalam hal ini seorang pendidik atau kita sebagai seorang guru tentunya harus bisa menciptakan ataupun menghadirkan suasana pembelajaran yang tentunya memberi kesempatan kepada murid-murid kita yang seluas-luasnya untuk mengembangkan minatnya, bakatnya, kemudian potensinya sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman tentunya. Nah, Ki Hajar Dewantara ini pernah mengatakan, Bapak Ibu, bahwa seorang guru itu diibaratkan seorang petani yang menanam benih padi. Nah, petani itu kalau dianalogikan di dalam ruang lingkup sekolah itu seorang guru, kalau misalkan padi yaitu seorang murid-murid kita yang kita didik. Nah, tentunya ketika seorang petani menanam ataupun menabur benih-benih padi, tentunya tidak bisa mengharapkan tumbuhnya itu selain benih padi. Misalkan mengharapkan tumbuh tanaman berupa jagung, misalkan tidak bisa seperti itu. Begitupun di dalam proses pembelajaran, tentunya kita tidak bisa memaksakan kehendak apa yang kita inginkan oleh seorang guru, gitu. Karena setiap anak itu mempunyai minat, bakat, potensi yang berbeda-beda tentunya. Kemudian selain sesuai dengan kodrat alam, tentunya kita juga harus sesuai dengan kodrat zaman, bahwa tidak dapat dipungkiri seperti era digital seperti sekarang ini, bahwa yang namanya IT itu berkembang sangat pesat. Artinya para siswa ataupun murid-murid kita tentunya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya IT. Bahkan kalau kita bandingkan gitu ya, dengan bahkan ada mungkin murid-murid kita yang lebih tahu cara pengoperasian daripada IT, misalkan gadget, salah satu contohnya HP ya. Mungkin anak-anak kita sudah mengenal ya apa yang disebut dengan gadget ataupun HP. Kalau dulu zaman kita waktu tingkat sekolah dasar, mungkin Bu Im pernah mengenal HP ketika SD, mungkin tidak pernah ya Bu? Tidak ada, mungkin belum ada juga gitu waktu zaman kita duduk di bangku sekolah dasar. Tapi dengan perkembangan zaman yang sangat pesat itu, tentunya kita sangat perlu untuk memaksimalkan kemajuan teknologi tersebut. Baik Bapak Ibu, sebelum ke inti daripada apa yang akan saya sampaikan tentang budaya positif, di sini ada pertanyaan pemantik atau pernyataan pemantik yang tentunya harus lebih dulu Bapak Ibu tentukan. Seperti yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju atau tidak? Kalau misalkan setuju, boleh minta tolong saya kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengacungkan kertas yang barusan saya bagikan. Kalau setuju itu yang warna oranye. Nah, kalau misalkan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, kalau misalkan jawaban daripada Bapak Ibu setuju, kasih warna yang oranye. Kalau misalkan tidak setuju, kebalikannya yang warna putih. Ya. Untuk nomor 1, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Mungkin ada yang menjawab setuju, ya, dapat mendisiplinkan. Ada mungkin dua orang di antara Bapak Ibu yang tidak setuju, ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Setuju semua. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju juga, semuanya setuju. Hanya yang pertama ya, ada 2 orang yang menyatakan tidak setuju. Nah, untuk jawabannya mungkin tidak akan secara langsung saya jawab, tapi dengan pemaparan yang akan saya sampaikan. Oke, yang akan saya sampaikan itu mengenai budaya positif. Garis besarnya yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, restitusi. Akan membahas mengenai 5 posisi kontrol. Yang terakhir atau yang kelima, restitusi, yang akan membahas tentang segitiga restitusi. Nah, disiplin, apa yang dimaksud dengan disiplin? Mungkin di benak Bapak Ibu sudah tidak asing lagi
ya apa yang disebut dengan disiplin. Mungkin harapan daripada murid-murid kita itu supaya murid-murid kita itu harus disiplin. Apa yang dimaksud dengan disiplin tersebut? Barangkali ada yang ingin mengungkapkan, silakan Abi. Terima kasih sebelumnya. Kalau menurut pandangan saya, disiplin itu adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Boleh. Barangkali yang lain, silakan Bapak. Kalau menurut saya disiplin itu melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan yang digariskan. Melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik Bapak Ibu, bisa di. Nah, Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gosen ini merupakan kedua pakar di bidang pendidikan yang mengartikan bahwa disiplin ini sebagai bentuk kontrol diri, ya, bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Ya, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilainya tersebut sebagai nilai kebajikan yang universal. Salah satu contohnya nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan dari murid-murid kita mungkin mempunyai sikap ataupun karakter jujur, kemudian kerja keras, seperti itu nilai kebajikan yang universal. Nah, sebagai pendidik atau seorang guru, nah tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi pada intinya bahwa kita itu selaku pendidik ingin menciptakan itu motivasi intrinsik pada diri murid-murid kita, bukan ekstrinsik. Ya, kita ambil contoh, misalkan bagaimana sih yang dimaksud dengan motivasi intrinsik ataupun ekstrinsik? Kalau misalkan kita memberikan penghargaan, ya penghargaan dalam proses pembelajaran, nah itu kan termasuk motivasi ekstrinsik yang datangnya dari guru atau dari kita, ya. Kalau motivasi intrinsik itu jelas datang dari dirinya sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, ya. Apalagi sesuai dengan kurikulum yang dicanangkan oleh pemerintah. Kurikulum Merdeka, ya, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, Pak, barangkali ada yang masih ingat dari antara Bapak Ibu, dimensi profil pelajar Pancasila ada 6 poin, ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu dimensi yang pertama. Kedua, mandiri. Yang ketiga, benar kritis. Yang keempat, kebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir atau yang keenam itu kreatif. Nah, ini dimensi profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pembahasan ketiga motivasi perilaku manusia. Ada 3 tingkatan motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada tingkatan yang mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, nah itu termasuk ke dalam motivasi eksternal. Jadi seolah-olah hanya untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Mungkin di dalam konsep pembelajaran siswa hanya sekadar supaya kita terhindar dari hukuman. Misalkan kalau misalkan ketika pembelajaran anak-anak itu harus memperhatikan dengan sesama. Kalaupun misalkan karena takut dengan teguran ataupun hukuman yang diberikan oleh bapak ibu gurunya, sehingga anak tersebut seolah-olah tidak melanggar, ya, seolah-olah menyimak dengan seksama, tetapi hal di sana merupakan suatu motivasi eksternal, yang disebut dengan motivasi eksternal, karena takut dengan atau hanya sekedar untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman tersebut. Kemudian ada tingkatan lebih naik sedikit, masih motivasi eksternal, yaitu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan reward yang kita berikan dalam pembelajaran, ya itu juga masih masuk ke dalam
motivasi eksternal. Ada yang lebih bagus, ada yang lebih baik, yaitu motivasi internal, di mana seseorang tersebut ingin menjadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu termasuk ke dalam motivasi internal yang memang menjadi tujuan daripada disiplin positif yang kita harapkan sebetulnya, ya. Kemudian selanjutnya, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Mungkin bisa dilihat di gadgetnya masing-masing. Saya share di grup SD Bunter, ya. Di sana ada beberapa pernyataan, ya. Tinggal Bapak Ibu guru coba menentukan terlebih dahulu sebelum nanti saya jelaskan lebih lanjut. Apakah pernyataan-pernyataan tersebut masuk ke dalam sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, seperti mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah itu termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi. Bisa dipilih ya Bapak Ibu, sebelum nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ketik itu pencet. Ada diklik Ibu. Boleh. Boleh. Pencet kunci. Lari Pangeran. nurun. Ayo lari ke lapangan basket kali hukuman. Boleh diminta push up 15 kali tidak hukuman akan menggantikan satu-satu hukuman. Kuat pengadilan saya. Menurut Bapak Ibu, konsekuensi dan hukuman itu sama atau berbeda? Tentunya berbeda, ya. Tentunya berbeda. Nanti akan kita bedakan apa sih yang menjadi perbedaan daripada hukuman dan juga konsekuensi. Termasuk pernyataan-pernyataan ini apakah masuk ke dalam hukuman ataupun masuk ke dalam konsekuensi, contoh konsekuensi. Nah, di sini yang sudah terlihat masuk 8 orang, ya. Supaya mempercepat waktu. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk ke hukuman atau konsekuensi. Yang menjawab hukuman ada 6 orang, yang menjawab konsekuensi 2 orang. 2 orang menjawab konsekuensi, 6 orang menjawab hukuman. Mari kita buktikan Bapak Ibu. Nah, jawabannya adalah konsekuensi. Kenapa demikian? Perhatikan Bapak Ibu, ya. Kenapa masuk ke dalam konsekuensi bukan hukuman? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Kalimatnya seperti apa? Saya tidak akan terlambat lagi. Kesalahan yang diperbuatnya kira-kira apa? Adanya kesesuaian, ya, adanya kesesuaian antara perilaku yang diperbuat dengan konsekuensi yang diberikan, ya. Itu salah satu ciri, mungkin nanti diperjelas kembali. Itu misalkan kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk ke dalam hukuman. Kalau melihat polling yang masuk untuk pernyataan yang kedua, yang menjawab konsekuensi 2 orang, yang menjawab hukuman 1 orang. 1 orang menjawab konsekuensi, hukuman 9 orang. Jadi salah-salah. Kenapa kasus tersebut masuk ke dalam hukuman? Karena tidak ada kesesuaian antara perilaku yang diperbuat dengan hukuman yang diberikan. Ya. Kesalahan yang diperbuat itu kan terlambat hadir ke sekolah, tapi hukuman yang diberikan itu lari mengelilingi lapangan bola, itu tidak sesuai dengan perilaku yang diperbuatnya, sehingga hal tersebut merupakan suatu bentuk hukuman bagi siswa, ya tentunya.
Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga ya, karena tidak sesuai. Kemudian kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu termasuk konsekuensi karena mengganti dengan kertas mengganti kertas. Kalau mengganti dengan uang mungkin bisa hukuman karena tidak ada ketidaksesuaian antara perilaku yang kemudian dengan menggantinya tersebut. Ada juga yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga merupakan bentuk konsekuensi. Membersihkan. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Hukuman. Itu termasuk Konsekuensi. hukuman. Meskipun ada kesesuaian mungkin pelanggarannya itu tidak memakai sepatu warna hitam sehingga murid itu diminta bertelanjang kaki sepanjang hari. Bayangkan Bapak Ibu, sepanjang hari itu kalau dapat misalkan menimbulkan rasa sakit terhadap anak tersebut, itu termasuk ke dalam hukuman. Kalau konsekuensi mungkin kita bisa suruh anak tersebut untuk kembali lagi, silakan kembali lagi, ganti sepatunya dengan sepatu yang memang sudah menjadi peraturan di sekolah seperti itu. Itu kalau seperti itu mungkin bisa dikatakan sebagai konsekuensi. Ya. Nah, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu termasuk ke dalam konsekuensi. Ya. Karena adanya kesesuaian ketika berolahraga, konsekuensi yang diberikan itu lari. Itu sesuai. Itu termasuk ke dalam konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, kita bisa tarik kesimpulan bagaimana sih ciri-ciri daripada hukuman tersebut. Yang pertama, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan sama sekali. Ya, itu ciri yang pertama. Yang kedua, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum ataupun sesudahnya. Jadi tidak ada kesepakatan tidak ada kesepakatan dulu antara guru dan juga murid. Itu sifatnya satu arah dari guru ke murid seperti itu. Itu ciri hukuman yang kedua. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kalau yang tadi ada anak disakiti, mungkin kalau contoh yang tadi ketika siswa melanggar dengan memakai sepatu yang tidak sesuai dengan aturan sekolah, hukuman yang diberikan itu kan berjalan telanjang sampai siang hari gitu kan, itu akan menyakiti murid tersebut gitu ya Bapak Ibu. Kemudian konsekuensi, ciri yang pertama itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru atau oleh kedua belah pihak. Kemudian pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ya, kalau tidak nyamannya lama seperti tadi itu termasuk hukuman. Ini kan jangka waktunya pendek kalau konsekuensi. Kemudian yang ketiga, sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Ya. Konsekuensi itu guru itu harus serta-merta memonitor murid tersebut yang melakukan ataupun imbas daripada perilaku yang diperbuatnya. Kemudian tindakan yang diberikan harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Artinya harus ada kesesuaian antara tindakan dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh seorang murid tentunya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dihukum oleh penghargaan, ya. Alpikon mengumpulkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, terus terang
Bapak Ibu, sebelum saya mempelajari modul 1 di dalam program guru penggerak ini, saya sering melakukan istilahnya memberikan reward, memberikan penghargaan kepada siswa-siswa yang memang bisa istilahnya lebih dari siswa yang lain. Misalkan siswa yang berprestasi tentunya akan diberikan penghargaan biasanya. Tapi sesungguhnya bahwa penghargaan tersebut merupakan suatu hukuman bagi anak tersebut. Ya, bisa. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada contoh ya. Contoh ketika kita terus menerus. Yang pertama, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi atau terus menerus selalu memberikan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Kalau kita terus menerus memberikan penghargaan, tentunya lambat laun orang tersebut akan bergantung terhadap penghargaan yang kita berikan tersebut, dan bisa memungkinkan kehilangan motivasi dari dirinya tentunya akibat penghargaan yang kita terus-menerus berikan kepada siswa tersebut. Kemudian yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, tentunya saya kecewa atau berkecil hati. Nah, misalkan saya seorang murid, ketika ibu gurunya atau bapak gurunya mengiming-imingkan suatu hadiah ataupun reward, ketika kita tidak berhasil mendapatkannya, maka perasaan yang saya alami itu pasti tentunya kecewa karena tidak bisa mendapatkan hal tersebut. Ya, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Mungkin bisa menimbulkan engke mah moal itu da anger beunang nama ku si anu gitu. Nah, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba seperti itu. Misalkan ada biasa lagi sok beunang ku si eta, sehingga akan membunuh secara tidak langsung, membunuh motivasi tersebut. Ya, ketika kita terus-menerus memberikan penghargaan terhadap murid. Padahal awalnya memang saya juga bahwa pemberian penghargaan itu akan memotivasi siswa. Awalnya persepsi saya juga seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian penghargaan atau menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua itu akan merasa paling dihukum. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, ranking kedua yang merasa paling dihukum, posisi yang paling dihukum itu merupakan siswa yang peringkat kedua, ranking kedua. Padahal kan sudah menjadi tradisi ya bahwa di dalam sekolah itu dalam pembagian hasil belajar siswa itu kan suka diberikan raport dan berikut disampaikan juga ya peringkat-peringkat dari sebagai bentuk hasil gambaran hasil pembelajaran yang telah dilakukannya. Kemudian yang selanjutnya ya, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara ilmiah. Biarkan misalkan siswa sedang merasa bahagia akan prestasi yang didapatnya, jangan serta-merta kita berikan penghargaan, karena hal itu tentunya akan mengambil kegembiraan daripada perasaan siswa tersebut dengan kita memberikan penghargaan itu. Ya, yang terakhir, saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya, anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Nah, kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Nah, penghargaan yang sesungguhnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi timbul dengan sendirinya nantinya ketika anak ini, kalau kita gambarkan anak yang baru mengenal huruf-huruf atau menggabungkan huruf-huruf itu biasanya kelas 1, kelas 2. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, siswa tersebut kemudian bisa membaca, kemudian
apa yang dipelajari itu dikuasai oleh mereka, dengan sendirinya akan timbul penghargaan dalam dirinya sendiri, bukan penghargaan yang diberikan oleh kita. Karena tadi juga kan kalau anak posisi sedang atau murid-murid kita sedang ada dalam kegembiraan tersebut, kita memberikan itu akan apa istilahnya mengambil kegembiraan daripada yang kita memberikan itu akan apa istilahnya mengambil kegembiraan daripada yang didapat oleh anak tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya. Nah, yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Untuk apa coba? Keselamatan. Keselamatan mungkin. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan. Untuk kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan ataupun kesehatan inilah yang kita sebut dengan keyakinan, ya, yaitu nilai keyakinan tersebut yaitu nilai-nilai kebajikan universal akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, Bapak Ibu, jadi sifat daripada keyakinan itu universal, ya, tidak spesifik gitu Bapak Ibu. Coba perhatikan yang selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini contoh daripada ataupun ciri-ciri daripada keyakinan kelas. Di mana yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas itu bersifat lebih umum, lebih abstrak ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan juga lebih konkret. Yang kedua, ciri yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal, pernyataan-pernyataan universal, pernyataan yang umum. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini Bapak Ibu biar lebih jelas. Nah, ini contoh daripada perbedaan antara peraturan dan juga keyakinan kelas. Kalau peraturan itu biasanya tertulis seperti selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau keyakinan itu bentuk tanggung jawabnya, lebih abstrak, lebih umum. Ya, kalau keyakinan kelas. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu kan suatu peraturan. Ya, kalau keyakinan itu menghormati orang lain, lebih umum ini, lebih abstraknya. Dilarang melakukan kekerasan, itu contoh peraturan. Kalau dalam keyakinan kelas itu keselamatan dan menghormati. Ya, gunakan masker, itu kan peraturan. Ya, kalau keyakinan kelas itu kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu tentang keselamatan dan keamanan. Dan yang terakhir, bergantian atau menunggu giliran. Bersabar, kalau keyakinan kelas itu bersabar dan menghormati. Nah, selanjutnya yaitu restitusi. Mungkin ada di antara dari Bapak Ibu mungkin yang masih asing dengan istilah restitusi, ya. Yang dimaksud dengan restitusi ini Bapak Ibu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi suatu proses yang untuk memperbaiki kesalahan yang telah seseorang itu perbuat, ya, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat nantinya hasil dari restitusi tersebut. Nah, ada juga pengertian lain daripada restitusi, yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang tersebut. Nah, di sini ada restitusi 5 posisi kontrol. Nah, ini juga bertingkatan-tingkatan Bapak Ibu, posisi restitusi 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, itu tingkatan yang paling rendah. Ya, penyelesaian masalah yang paling rendah itu penghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Ada juga sebagai teman,
sebagai pemantau dan yang paling bagus itu yaitu manajer. Nah, contoh kasus Bapak Ibu, kalau misalkan ada siswa kita yang terlambat datang ke sekolah, kalau misalkan posisi kontrol kita sebagai penghukum tentunya ucapan yang akan keluar dari kita selaku sang guru itu, kamu selalu saja terlambat. Nah, itu posisi sebagai penghukum, posisi kita sebagai penghukum. Nah, kalau misalkan pembuat rasa bersalah, bagaimana yang sering diucapkan, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu membuat posisi kontrol, membuat rasa bersalah. Sebagai teman, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bilang ke guru piket. Jadi seolah-olah sebagai teman kita, ya, posisi sebagai teman. Nah, sebagai pemantau, apa yang telah kamu lakukan? Ya, jadi terlambat sekolah itu, kalau kita sebagai posisi ada pada posisi pemantau itu, biasanya ucapan yang keluar itu, apa yang telah kamu lakukan, seperti itu. Kemudian manajer, apa rencana kamu untuk memperbaiki keterlambatan kamu? Ya, jadi yang paling bagus itu posisi manajer, posisi kontrol manajer. Nah, sekarang Bapak Ibu kira-kira ada di posisi kontrol apa? Ya, sebagai pendidik, apakah sebagai penghukum, sebagai manajer, sebagai atau sebagai apa? Sebagai manajer, Ibu. Alhamdulillah, ya mungkin. Ayah sama manajer. Baik, Bapak Ibu, posisi kontrol yang paling baik adalah posisi kontrol manajer. Ya, posisi di mana guru berbuat suatu bersama dengan murid. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, nah dalam hal ini tentunya guru itu harus bisa membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Nah, di sini ada pernyataan Bapak Ibu. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa? Saya kecewa dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol yang mana? Membuat rasa bersalah. Ya, membuat rasa bersalah, betul Bapak Ibu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Betul. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Sebagai teman, betul Bapak Ibu. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Boleh dilihat Bapak Ibu. Sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer, dan kamu selalu yang paling terakhir itu sebagai penghukum juga, ya. Nah, kemudian yang terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu mengenai segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Nah, restitusi itu merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif pada murid. Nah, di sini ini ada gambar segitiga restitusi Bapak Ibu. Ada tahapan yang harus dilaksanakan ketika kita menyelesaikan suatu masalah menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas Bapak Ibu. Nah, jadi setiap orang itu pasti salah satu contohnya, salah satu contoh yang kita ucapkan pada murid tersebut ketika murid melakukan kesalahan. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Seperti itu, salah satu contoh-contohnya ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu menstabilkan dulu identitas daripada murid tersebut. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan. Nah, itu tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu contoh-contoh pertanyaan dalam menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu ya, ada
Ini contoh daripada penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Mohon maaf sebelumnya Cynthia, Bapak mengganggu jalan istirahat Cynthia. Cynthia kan nggak kenapa Bapak panggil Cynthia ke sini? Begini, Cynthia, ketika sedang belajar, apakah Cynthia pernah melanggar kesepakatan kelas tidak yang ditempel di kamu kelas 5 itu? Benar, yakin Cynthia tidak melanggar kesepakatan kelas yang telah kita sepakati. Terus Bapak ingin bertanya kepada Cynthia, pelajaran yang paling tidak disukai oleh Cynthia itu pelajaran apa? Itu masalahnya Cynthia. Nah, begini Cynthia, ketika Bapak perhatikan sedang belajar atau belajar bahasa Sunda, Cynthia itu sering tidak memperhatikan ke depan dan juga terlihatnya kurang bersemangat. Kenapa Cynthia bisa begitu? Oh, jadi itu masalahnya Cynthia itu kurang mengerti bahasa Sunda. Nah, kalau begitu nanti Bapak bisa membimbing Cynthia biar cepat bisa belajar bahasa Sunda. Nah, Bapak punya link cerita fiksi yang sudah cerita fiksi yang sudah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Nah, mungkin nanti Cynthia bisa mencobanya belajar lewat cerita fiksi tersebut. Cynthia benar setuju dengan saran yang Bapak berikan atau Cynthia punya saran lain? Tidak setuju Pak, tapi boleh Cynthia belajar sama Jessica. Soalnya Jessica kan asli orang Sunda. Boleh. Nanti Bapak akan kirimkan linknya ke Cynthia ya. Nanti Cynthia bisa sharing dengan Jessica kalau misalkan ada bacaan yang memang kurang dimengerti oleh Cynthia ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Cynthia. Nah, sekarang keputusan akhir dari masalah Cynthia sudah kita pecahkan bersama-sama. Nah, dan juga Cynthia sekarang sudah setuju dengan kesepakatan itu ya. Baik Pak, Cynthia bisa melakukan kesepakatan ini. Nah, baiklah. Sekarang Cynthia boleh kembali lagi ke kelas Cynthia atau mungkin mau bermain dulu dengan teman-temannya, silakan. Karena kan video tersebut salah satu contoh penyelesaian masalah menggunakan segitiga eksekusi, di mana kasus yang terjadi itu ada salah satu seorang anak yang tidak bisa konsentrasi ketika dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Sunda. Jadi tidak serta-merta kita hukum ataupun melakukan tindakan insan gitu terhadap siswa tersebut, tapi memanggil dulu anak tersebut, menanyakan dulu apakah tidak tidak berkonsentrasi atau tidak ya. Meskipun jawaban awalnya tidak sering berkonsentrasi, artinya sering berkonsentrasi, tapi kalau diperhatikan oleh guru itu khususnya dalam orientasi Cynthia yang ada dalam video tersebut sering tidak konsentrasi. Nah, kemudian ditanyakan apa sih yang menjadi permasalahan. Nah, beliau mengatakan bahwa tidak lancar ataupun tidak ngerti apa itu menggunakan bahasa Sunda karena beliau merupakan siswa pindahan ya. Nah, kemudian guru menawarkan cerita fiksi untuk dibaca oleh Cynthia tersebut dengan ada terjemahannya. Nah, kemudian muncul ide dari siswa tersebut, bagaimana Pak kalau misalkan belajarnya dengan Jessica? Karena Jessica kan orang Sunda yang ngerti tentunya dengan bahasa
Sunda, supaya ada hal-hal yang tidak dimengerti itu bisa ditanyakan kepada Jessica, kata anak tersebut. Nah, itu salah satu contoh kecil daripada penyelesaian menggunakan segitiga restitusi. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, kembali lagi ke pertanyaan pemantik yang tadi pas awal saya berikan kepada Bapak Ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tadi kan kebanyakan hampir 8 orang menyebutkan setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Padahal tidak sama sekali, bukan dengan hukuman untuk dapat mendisiplinkan anak. Ada 2 orang, juga nama Boela di sini. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Jawabannya Setuju. hukuman ini. Kan pada dasarnya kita itu sangat tidak diharuskan atau tidak diperbolehkan untuk memberikan hukuman kepada anak seperti itu. Ya. Kalau konsekuensi mungkin bisa dengan awalnya kita membuat kesepakatan kelas bahwa kita membuat kesepakatannya boleh dibuat di dalam poster seperti poster halnya, bahwa dalam kegiatan proses belajar kita tidak boleh ribut atau harus memperingatkan sesama. Apabila misalkan ada siswa yang melanggar atau tersebut, kan itu sudah menjadi konsekuensi setelah kita kesepakati bersama awalnya seperti itu, bahwa konsekuensi memang bisa dilakukan gitu. Tapi kalau untuk hukuman, segala bentuk apapun itu hukuman itu tidak diperbolehkan kita lakukan di dalam proses pembelajaran itu. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak setuju. Betul sekali, jawaban semuanya tidak setuju, karena penghargaan itu justru akan menghukum anak itu sendiri. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kegiatan diseminasi kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak puas dengan apa yang saya sampaikan, agar nantinya masih memiliki motivasi, masih mempunyai keinginan untuk terus belajar, karena pada hakikatnya belajar itu sepanjang hayat, Bapak Ibu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.